Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kami dari grup eh, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 12 dengan fasilitator Bu Heli Hendardini dan juga pengajar praktik yaitu Bu Sri Mulyaningsih akan melanjutkan proses coaching yang keempat. Nah, di mana coaching ini akan dipandu sebagai coach yaitu Ibu Lucy Fitria dan juga sebagai coachingnya yaitu Ibu Safriyati. Nah, kita akan lanjut saja berkaitan dengan supervisi yang akan saya lakukan kepada coaching, yaitu eh, pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama untuk Ibu Lucy Fitria yaitu eh, kira-kira menurut Ibu Lucy kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan saat ini? Baik, Pak. Kompetisi yang ingin saya kembang itu menggunakan pendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Berarti berkaitan tentang pendengar aktif dan juga eh, pertanyaan yang Pertanyaan berbeda ya. Oke, betul sekali. Nah, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang mana, Bu? Yang Ibu ingin capai? mungkin dalam penyelesaian masalah model tirtanya Pak Yan, sehingga coach coachnya dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira apa nih, Bu, indikator pencapaian sehingga tujuan dari pengembangan ini bisa sesuai apa yang diinginkan? Mungkin melalui pertanyaan-pertanyaan, Pak Yan, pertanyaan yang berbobot agar tujuan dari si kuci dapat terlaksana dengan baik. Oke, baik sekali. Baik, Bu, saya akan mencoba observasi Ibu ketika Ibu melakukan proses itu. Baik, silahkan kita saksikan bersama kegiatan coaching yang akan dipandu oleh Ibu Lucy sebagai coachingnya dan juga Ibu Satriati sebagai coachingnya. Nah, mari. Assalamualaikum Bu Lucy, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Yet. Gimana Alhamdulillah baik, Bu kabarnya? Yet. Lagi sibuk tak? Tidak, Bu Yet. Biasalah, Bu Yet. Jam kosong nih. Saya mau sharing nih dengan Ibu Lucy gitu. Apa hal nih, Bu Yet, yang nak di-sharing? Sinilah duduk. Kita bual-bual, Bu Yet. Ya, baiklah Bu Lucy. Begini, minggu depan itu kan rencananya di sekolah saya ini kan akan ada ini supervisi dan juga saya akan melakukan juga supervisi yang mana baik itu sebagai guru yang disupervisi dan juga sebagai orang yang akan mensupervisi untuk minggu depannya. Oh, jadi untuk itu makanya saya ingin sharing dengan Ibu Lucy gitu. Jadi, Bu Yet, kesempatan apa nih yang Bu Yet punya sekarang? Berarti di sini saya, Bu, yang pertama saya ingin menunjukkan bahwa saya di sini ini adalah punya kemampuan, baik itu di dalam melakukan supervisi maupun di supervisi, yang mana saya sudah mampu untuk membuat RPP yang akan digunakan untuk saya lakukan pada saat supervisi nantinya. Jadi, Bu Yet, dari posisi 1 sampai 10 ini, tahap mana pencapaian Bu Yet sekarang terhadap pembuatan RPP nih, Bu Yet? Kalau untuk tahap pembuatan RPP ini, Bu, kayaknya saya masih di posisi
8 sampai 9 Bu. Belum sesempurna itu. Makanya di sini saya ingin belajar lebih dan mengulang lagi cara pembuatan daripada RPP ini dan melakukan nanti untuk supervisi yang akan saya lakukan juga. Jadi kalau saya udah paham tentang pembuatan RPP ini mungkin akan menggampang saya untuk melakukan supervisi juga kepada rekan guru lainnya. Oh, begitu, Bu Yet. Jadi, Bu Yet, apa kekuatan yang Bu Yet miliki untuk mencapai hal tersebut, Bu Yet? Ya, di sini kan kalau dalam hal membuat RPP itu kan sudah biasa ya Bu ya, kita sudah mahir di dalam membuat RPP ini karena di sini saya ini setiap awal tahun ajaran baru itu harus membuat daripada RPP ini Bu. Jadi di sini ibaratnya kalau membuat RPP itu hal yang sudah biasa, tidak hal asing lagi bagi saya. Dan untuk melakukan supervisi ini, Bu, Bu Lucy, saya mau lakukan supervisi ini adalah hal pertama yang saya lakukan terhadap rekan saya. Nah, jadi mungkin nanti di dalam melakukan supervisi ini, saya dengan kekuatan yang saya punya mungkin karena sebagai seorang senior yang ada di sekolah ini, mungkin saya bisa melakukan supervisi ini dengan baik terhadap rekan yang akan saya supervisi nanti. Jadi, Bu Yet, peluang peluang yang mana nih yang bisa Ibu Yet ambil? Gini ya Bu ya, karena sudah sering membuat RPP ini kan, udah pekerjaan kita sehari-hari. Jadi saya di sini merasa mampu untuk membuat jenis-jenis RPP ini, baik itu RPP dalam bentuk satu lembar maupun dalam bentuk RPP yang lengkap, yang lebih dari satu lembar ya Bu, yang mana di sana penjabaran daripada pembukaannya, intinya, dan penutupnya itu dijelaskan lebih rinci. Berbeda sekali dengan RPP yang hanya satu lembar, itu hanya gambaran umumnya saja. Hmm, apa ya Bu Yet, hambatan atau gangguan dalam mencapai hal tersebut, Bu Yet? Eh, saya merasa nanti hambatan yang saya hadapi ini, kalau seandainya saya membuat RPP ini, eh, takut aja waktunya tidak maksimal gitu karena dia minggu depan sudah mau melakukan supervisi dan sudah akan disupervisi. Jadi dalam dua kegiatan sekaligus ini saya merasa takut nanti waktu ini nanti tidak bisa maksimal gitu dalam karena waktunya hanya 1 minggu untuk mencapai hal tersebut. Ibu Yet, apa rencana Bu Yet untuk mencapai tujuan tersebut? Makanya Bu Lucy mungkin dalam minggu depan ini, mulai dari hari Senin itu, mungkin saya akan membuat jadwal tersendiri untuk diri saya gitu kan. Di samping saya tetap melaksanakan tugas sebagai mengajar di kelas, mungkin saya juga akan membuat RPP ini yang menjadi prioritas utama saya gitu kan. Karena saya ingin nanti pada saat saya disupervisi saya ingin tampil dengan semaksimal mungkin gitu, dengan hasil yang memuaskan. Dan juga pada saat saya melakukan penilaian atau supervisi kepada teman saya juga bisa maksimal gitu dalam mengamati mereka, tidak terlalu kecapean ataupun kelelahan gitu kan. Jadi saya harus menyediakan waktu dan kesempatan yang betul-betul maksimal untuk hal tersebut. Ya, luar biasa ya Bu Yet. Ya, adakah yang menjadi prioritas Bu Yet nih dalam membuat RPP? Pokoknya prioritas saya dalam berapa hari ke depan RPP-nya selesai dan untuk berapa harinya lagi 3 hari ke depan untuk RPP, 3 hari mungkin untuk persiapan dalam untuk mensupervisi teman sejawat saya gitu. Jadi Bu Yet, bagaimana strategi yang akan Ibu Yet gunakan?
Rencananya Bu, kalau dalam soal diri saya yang disupervisi, mungkin saya akan menggunakan tadi RPP-nya itu yang lengkap. Karena saya merasa karena ini tidak lagi bersifat kelas daring karena kita sudah luring, maka dalam hal ini RPP yang cocok itu kayaknya RPP-nya adalah yang lengkap, tidak lagi yang satu lembar karena di situ sudah mencerminkan semuanya tampak lebih jelas. Sedangkan untuk yang saya supervisi nantinya, saya juga ingin menerapkan hal yang sama. Tuh. Jadi Bu Yet, bagaimana jangka waktunya? Iya, jangka waktunya untuk pelaksanaan ini ya 1 minggu aja lah Bu Lucy. Kalau lama-lama nanti menjadi tidak maksimal jadinya kan? Iya Bu Yet. Eh, jadi ukuran keberhasilan rencana Bu Yet ini, Iya, berarti nanti saya melihat nanti apakah RPP yang saya buat itu sudah selesai, berarti saya menganggap itu adalah hal maksimal yang saya lakukan dan saya bisa disupervisi dengan baik karena saya sudah mempersiapkan baik itu dari segi mentalnya maupun dari segi perlengkapan-perlengkapan lainnya sudah maksimal. Makanya saya merasa itu sudah sangat baik gitu. ya Bu Yet. Terus Bu Yet, bagaimana cara mengatasi gangguan yang ada itu Bu Yet? Iya, nanti kan kalau saya terkendala waktu itu mungkin Bu ya dalam hal biasanya kan saya sering nih kalau seandainya di luar jam pelajaran itu kan sibuk juga mengurusi hal-hal yang lainnya seperti Bank Mini atau apa. Mungkin untuk minggu ini saya akan serahkan kepada orang lain dulu. Jadi mungkin saya akan fokus untuk membuat RPP dan persiapan untuk supervisi yang akan saya lakukan terhadap rekan saya. Komitmen Bu Yet terhadap rencana aksi ini apa Bu Yet? Saya berkomitmen ini harus dilakukan tepat waktu, tidak boleh molor, makanya harus sesuai dengan jadwal yang telah kita targetkan. Iya. Hmm, siapa yang dapat membantu Ibu Yet nih dalam menjaga komitmen nih? Iya, mungkin salah satunya mungkin adalah saya minta bantuan dari teman-teman yang sama mengajar produktif dengan saya. Dan juga mungkin orang yang akan saya supervisi. Kami saling mengingatkan berdua gitu. Jadi nanti supaya ini bisa maksimal kita lakukan. Iya Bu Yet. Terus Bu Yet, tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu Yet? Gini ya, kan dalam minggu ini kan saya mempersiapkan untuk disupervisi dan mensupervisi ya Bu Lucy ya. Iya iya Nanti Bu Yet. minggu depan saya minta waktu lagi sama Ibu Lucy, mungkin kita akan sharing lagi tentang RPP atau perangkat-perangkat yang telah saya buat untuk melakukan supervisi ini. Iya Bu Yet. Baiklah Bu Yet. Semangat ya Bu Yet. Dan sampai jumpa untuk hari Sabtu depan. Dalam dalam sharing kita tadi saya pun sudah mendapatkan tambahan ilmu nih dari Bu Yet. Bagaimana cara-cara mengatasi eh, yang Ibu Yet hadapi. Kemungkinan nanti saya juga akan menghadapi seperti itu, Bu Yet. Terima kasih ya, Bu Yet. Sampai jumpa hari Sabtu kembali hari Sabtu. Ya, terima kasih juga Ibu Lucy sudah mendengarkan sharing dari saya sama-sama. Baik. Eh, Selamat kepada Ante Lucy, Bu Lucy Fitria yang telah melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Nah, saya mau mereview kembali nih berkaitan dengan apa yang Ibu lakukan tadi kegiatan coaching. Kira-kira eh, apa yang sudah Ibu lakukan sehingga indikator yang
yang Ibu katakan tadi seperti mendengar aktif dan juga pertanyaan berbobot ini tercapai dan sesuai yang Ibu inginkan. Ya, indikatornya Pak Zul, saya dapat menyelesaikan masalah si Goci Ibu Iyat ini dengan baik. Ya, berarti Ibu telah menyelesaikan masalah Ibu Iyat ini dengan baik, sehingga Ibu Ya. Iyat telah menemukan jawabannya. Nah, kira-kira nih menurut Bu Lucy setelah ini apa yang ingin Ibu Lucy kembangkan atau ingin Ibu Lucy tingkatkan lagi dalam proses kegiatan coaching? Kalau saya Pak ya berharap selama kegiatan ini dapat membantu memberikan pemikiran-pemikiran kepada Koci Bu Iyet agar dapat segera menyelesaikan permasalahannya secara maksimal Pak Yan. Oke, baik. Baik sekali Bu Lucy. Nah, saya akan mereview singkat berkaitan tentang apa yang telah Ibu Lucy lakukan pada kegiatan coaching bersama Ibu Safiati. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan tujuan pada proses model alur Tirta ini. Tujuan yang Ibu kemas, pertanyaan-pertanyaan Ibu kemas ini sudah baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Koci atau UIAT sendiri telah merumuskan tujuan yang akan dia capai dan fokus kepada hasil yang akan dia inginkan seperti itu. Kemudian alur berikutnya yaitu identifikasi masalah berkaitan dengan hal yang dihadapi oleh Ibu Safiati, bahwa Bu Lucy telah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah sehingga merujuk kepada uh, potensi yang Koci miliki gitu. Jadi tadi saya melihat sudah ada pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Selanjutnya rencana aksi tadi Ibu Lucy juga mengatakan bahwa akan telah bertanya kepada Bu Sapreti bahwa kira-kira rencana apa yang Bu Iyat akan lakukan dan bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Jadi saya sudah uh, melihat itu telah tampak dan di sana telah terdengar juga yang Bu Lucy katakan. Selanjutnya pada alur tanggung jawab tadi Ibu Lucy juga akhirnya telah memberikan umpan balik berkaitan komitmen Koci terhadap rencana aksinya. Artinya di sini Koci akan memberikan timbal balik atau umpan balik kepada Bu Lucy terhadap permasalahan, sehingga nanti Bu Lucy juga akan melihat bagaimana hasil yang telah dicapai oleh Ibu Sapriati. Nah, terakhir nih saya ingin menanyakan kepada Bu Sapriati, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching kepada Ibu Lucy? Perasaan saya setelah melakukan coaching dengan Ibu Lucy ini, pertama saya merasa senang karena saya sudah punya teman untuk berbicara gitu ya Pak ya, dan membuat saya semakin yakin bahwa saya ini mampu untuk melakukan supervisi dan disupervisi semaksimal mungkin. Itu yang saya rasakan Pak setelah melakukan daripada coaching ini. Nah, terima kasih Bu Yat atas pernyataannya dan saya menilai bahwa memang secara keseluruhan Bu Lucy telah melakukan kegiatan coaching dengan baik dan semoga ini terus berkelanjutan dan juga harus ditingkatkan lagi agar semakin lebih baik lagi seperti itu. Nah, terima kasih kepada Bu Lucy. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PP Ibu Sri Mulyaningsi kelas 12 angkatan 6
kami akan mempraktikkan praktek coaching dengan model Tirta. Pada sesi pertama ini pada sesi kedua ini akan dibagi menjadi coachnya adalah Pak Zulfitrian, coachinya adalah Pak Beri. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan coaching kita ini, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada coach Pak Ian. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu berkaitan tentang pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Baik, Pak. Yang pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Pertanyaan yang spesifik yang ingin saya ingin diobservasi yaitu bagaimana pertanyaan-pertanyaan saya untuk menggali potensi yang coach miliki ini lebih baik, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu tidak bias, artinya si coach mampu menjawab pertanyaan saya sesuai dengan arahan saya, dan juga si coach ini bisa alurnya jelas gitu, dan juga pertanyaan saya bisa membantu coach untuk mengingat, merenung, atau menyelesaikan masalah yang dia hadapi, seperti itu. Ya, baik Pak. Yang pertanyaan terakhir dari saya, Pak Ian, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan ini apa, Pak Ian? Indikator ya tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching ini adalah si coach ini bisa terbantu dari pertanyaan-pertanyaan saya yang saya sampaikan kepada coach ini, sehingga apa permasalahan yang dihadapi oleh si coach ini mampu diselesaikan dan terencana dengan baik, seperti itu. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita saksikan terlebih dahulu dialog antara coach dan coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beri. Apa kabar Pak Beri? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Pak Zul, saya mau minta waktu nih sedikit. Ah. Kira-kira ada waktu nggak? Kebetulan hari ini saya sedang kosong. Kira-kira apa tuh, Pak? Ada hal apa Begini, yang... Pak. Sebenarnya saya ini saya ini kan sebagai koordinator kegiatan yang diberikan yang diberi mandat oleh kepala sekolah saya untuk kegiatan pertandingan bola voli yang akan dilaksanakan minggu yang akan datang, begitu, Pak. Jadi saya itu ingin membicarakan itu sama Bapak, begitu. Siapa tahu saya mendapatkan penguatan khusus dari pembicaraan kita nanti. Kira-kira Pak, fokus dari tujuan Bapak untuk hasil coaching ini apa itu, Pak? Saya tujuannya hasil coaching ini nanti saya akan bisa melaksanakan kegiatan khususnya di pertandingan bola voli itu berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan semua personil yang kami butuhkan itu hadir dengan kekuatan penuh, begitu. Oke.
Nah, Hmm. menurut Bapak, apa yang membuat tujuan itu penting untuk Bapak? Iyalah, karena sebagian besar pertandingan ini tidak akan bisa selesai atau tidak akan bisa terlaksana jika kerjanya atau orang-orang yang berkecimpung di dalamnya itu tidak ikut andil sepenuhnya begitu, Pak. Jadi memang membutuhkan kerjasama yang luar biasa. Baik. Jadi Pak, kira-kira kalau seandainya eh, tujuan itu sudah tercapai, apa yang Bapak rasakan Pak, ketika itu sudah tercapai tujuan? Ya, saya sangat bahagia sekali. Tentunya puas dengan hasil kerja, ya kan, Pak. Sangat puas sekali dengan hasil kerja. Dengan begitu kami bisa menjalankan kerjasama dengan baik antar tim, antar teman. Terus segala persiapan pun bisa kami siapkan dengan waktu yang singkat karena ramai mengerjakan begitu. Jadi sejauh ini permasalahan saya itu memang membutuhkan anggota dari setiap lini lah, entah siapapun itu yang penting mau bergerak bersama, begitu. Sehingga pertandingan bola voli ini dalam waktu 1 minggu pun bisa kami persiapkan dengan matang, begitu, Pak. Luar biasa. Nah, kira-kira Pak, dari skala 1 sampai 10, eh, di angka mana yang sudah mencapai sasaran Bapak saat ini? Sasaran saya saat ini, saya masih belum yakin dengan anggota kawan saya, teman-teman saya, sama rekan-rekan kerja yang diminta untuk membantu saya itu. Jadi sejauh ini kalau saya urutkan antara 1 sampai 10 mesti di posisi 6 mungkin, Pak. Posisi 6. Posisi nah, dari sini saya ingin tahu Pak, kira-kira hambatan apa yang muncul dari dalam diri Bapak, eh, kira-kira yang membuat ini belum tercapai Pak? Mungkin ada hambatan atau ada tantangan tersendiri dari yang muncul dari dalam diri Bapak ya, sehingga memang Hmm. tujuan ini belum tercapai. Ya, betul. Mengenai hambatan itu sudah sangat jelas sekali, Pak Jo. Karena saya itu di tempat saya ngajar itu saya kan masih uh, bisa dikatakan anak baru atau bisa disebut dengan guru baru lah, jadi guru muda, kesulitan untuk bersuara, menyuarakan, untuk memberikan instruksi kepada yang sudah senior. Jadi pada dasarnya kan senior-senior ini jam terbangnya untuk membuat kegiatan itu mereka lebih paham. Sementara saya yang baru ini memang udah mengetahui, tapi tapi membutuhkan arahan juga gitu maksud saya. Jadi itulah yang menghambat kegiatan saya itu cara penyuaraan saya itu terhadap mereka untuk memberikan instruksi. Eh, Kira-kira apa yang Bapak rasakan ketika itu Bapak sadari, Pak? Yang saya rasakan sih saya awalnya pesimis, Pak. Saya sudah pesimis dengan kegiatan yang diberikan oleh kepala sekolah saya. Bahwasanya kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan sendirian. Tentu butuh tim yang banyak, begitu kan? Jadi dengan Ya, kesulitan diri saya untuk merangkul kawan-kawan atau memberikan instruksi yang tepat kepada kawan-kawan sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dalam waktu 1 minggu pelaksanaannya. ya, Nah, itu jadi saya itu memang ya itu tadi yang saya sebutkan tadi. Begitulah Pak mungkin. ya. Oke, baik, Eh, baik Pak, saya paham. Jadi hmm, ini kita kita kesampingkan dulu hambatannya. Jadi kita coba menggali lebih jauh. Menurut Bapak nih, adakah mhm. ide yang muncul
atau peluang yang muncul saat ini untuk menurut Bapak untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Ada, Pak, ada. Jadi peluangnya Nah, itu kira-kira boleh saya dijelaskan? ya, jadi pertama peluang saya ketika saya ingin merangkul kawan-kawan, itu saya akan memberikan suatu apresiasi khusus yang disampaikan dalam bentuk deskripsi saja. Mungkin setelah saya Hmm. eh, menyampaikan, ayolah bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bantu saya kegiatan ini karena nanti setelah ini kita akan mendapatkan sertifikat khusus untuk pelaksanaan ini. Siapa tahu sertifikat itu nanti kita laksanakan menggunakan 32 jam dan itu akan bisa dipergunakan saat untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Karena mengingat waktu kegiatan itu eh, apa namanya 1 minggu lebih kan kegiatan. Mungkin itu yang bisa menarik perhatian mereka, bisa untuk membantu saya, Pak. Begitu. Hmm, Eh, Kira-kira ada lagi Pak yang mungkin kekuatan yang dari dalam diri Bapak, artinya bagaimana Bapak merangkul teman-teman ini selain yang Bapak hmm. katakan tadi? Ya, selain yang saya sebutkan tadi, selain mengapresiasi ya dalam bentuk sertifikat dan sebagainya, yaitu saya Hmm. harus mulai mawas diri tentang kekurangan diri saya, Ya. terus harus bisa menerima orang lain, pendapat mereka itu harus saya terima, sehingga dengan saya menerima, kemungkinan besar mereka akan menerima saya juga, begitu. Artinya memang dari diri saya terlebih dahulu untuk saya perbaiki sehingga mereka bisa mengikuti apa yang dimau saya. Ada punya pepatah sedikit, Oh, Pak. begitu. Pepatah sedikit dari orang tua saya ini bisa Iya, mungkin memperkuatkan diri saya juga. Kata orang tua saya, apa tuh Pak? Boleh. kata orang tua saya itu begini, kalau mau dihormati atau diikuti oleh orang lain, maka Hmm. kau harus mengikuti terlebih dahulu, mengekor. Nah, Iya, kalau mau diikuti oleh orang lain, maka kau mengikuti. harus Ya. mengekor terlebih dahulu. Dahulukan mengekor, tapi tangkaplah, Hmm. tangkaplah bagian dari miliknya sedikit. Nah, tangkaplah bagian untuk kau pelajari untuk bekalmu nanti, gitu. Nah, satu lagi ini berbanding lurus juga dengan yang disampaikan oleh orang tua saya tadi tuh, kalau sudah bermain di dunia daging, daging, Mbak, daging tahu kan? Kalau sudah bermain di dunia Iya, daging, maka jangan lupa mengiris. Itu kata mak saya. Hmm. Itu motivasi yang saya terima. Jangan lupa merimis. Artinya itu saya harus memanfaatkan momen ini sebagai ketua koordinator untuk bisa memetik apa yang saya dapat, apa yang saya bisa laksanakan. Begitu, Pak. Luar biasa sekali Pak, Hmm. pepatah yang Bapak katakan tadi. Nah, tadi saya sudah melihat bahwa potensi yang Bapak miliki mungkin pendekatan persuasif ya Ya, kepada betul. rekan-rekan dengan memberikan alternatif atau memberikan apresiasi kepada mereka berupa sertifikat, dan satu lagi Bapak mengupayakan diri Bapak untuk uh, jika menjadi intinya ketika kita menjadi pemimpin kita harus dipimpin terlebih dahulu, begitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah, Hmm. kira-kira nih dari yang Bapak akan katakan tadi, dari peluang yang Bapak sebutkan tadi, uh, solusi yang terbaik yang memungkinkan uh, untuk tercapainya tujuan tersebut apa Pak? Yang mana Pak? Gimana, Pak? Tolong dulu, Pak. Lupa saya. Uh, Kira-kira dari tadi yang Bapak katakan bahwa memberikan apresiasi kepada rekan-rekan ataupun
menunjukkan keteladanan untuk bisa memimpin harus dipimpin terlebih dahulu. Nah, kira-kira menurut Bapak nih solusi yang terbaik dari dua solusi yang atau alternatif yang Bapak katakan. Kira-kira yang mana yang bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan Bapak saat ini? Yang untuk mencapai tujuan saya tetap saya gunakan yang kedua, karena memang dari diri saya sendiri itu lebih tepat saya melaksanakannya. Tapi jika saya sudah memanajemen diri saya pribadi, maka saya akan melaksanakan teknik yang kedua, yaitu mengapresiasi. Begitu, Pak. Apresiasi baik. Nah, jadi kira-kira nih dari solusi yang Bapak dapatkan, kira-kira seberapa yakin terhadap solusi tersebut sehingga memberikan hasil yang sesuai terhadap tujuan yang dicapai. Artinya tujuannya yaitu agar pertandingan bola voli ini berjalan dengan baik, dengan maksimal. Ya. Seberapa Yakin? yakin? Saya yakin 90% berjalan dengan baik. Karena begini, Pak. Ketika saya sudah manajemen diri saya untuk selalu menjadi mawas diri, dan ketika saya sudah memberikan apa yang anggota saya mau, dan saya yakin mereka pasti mau ikut apa yang diperintah atau yang diinstruksikan saya sebagai koordinator kegiatan utamanya gitu. Itu, Pak. Ya. Nah, kira-kira Pak, adakah strategi untuk menjalankannya Pak? Mungkin step-step pertamanya Bapak ngapain? Di awal ngapain? Sampai betul. akhir gitu. Tahap pertama saya, Pak, kepada saya. ya baik Pak. Jadi tahap pertama saya akan membentuk sebuah tim, di mana tim tersebut akan dijadikan sebagai kepanitiaan untuk kegiatan. Tentunya adalah teman-teman rekan sejawat atau rekan-rekan kerja saya tadi. Nah, dari rekan-rekan tersebutlah nanti akan saya bisa membantu saya membuat kegiatan dengan baik dan sebagainya, sehingga isi dari kegiatan yang akan kami buat itu berjalan lancar dengan kepanitiaan itu. Itu, Pak. Nah, kira-kira Pak, dari strategi yang Bapak sampaikan tadi, adakah hambatan yang mungkin muncul Pak, menurut Bapak? Jika sudah mengikuti kegiatan atau mengikuti instruksi saya dengan tepat, saya pikir tidak akan ada hambatan lagi, Pak. Tentunya. Berarti Karena ini jadi sudah mereka sudah mengikuti, betul, Pak. Udah fix. berarti boleh dikatakan dengan ini bisa Bapak ini kan bahwa memang hambatan boleh dikatakan tidak ada Pak ya? Ya, Oke, betul. luar biasa Pak. Betul sekali. Dengan rencana Bapak, dengan filosofi yang Bapak petik atau Bapak ambil, yang Bapak teladani. Nah, dengan strategi Bapak juga tadi sampaikan mulai dari tahap awal sampai akhir. Nah, apa kesimpulan yang Bapak dapat dari sesi coaching ini, Pak? Ya, yang saya dapat simpulkan dari coaching kita ini, saya merasa puas sekali loh, Pak. Serius. Jadi saya tenang, plong pikiran saya. Yang tadinya unek-unek saya Ya, ya. kalau tahan, dan ketakutan saya untuk melaksanakan kegiatan ini tuh hilang dengan sendirinya ketika saya sendiri sudah bisa mencari solusinya itu dengan tepat.
tentunya dalam hal ini adalah pertanyaan-pertanyaan Bapak yang bisa membangun saya untuk selalu berpikir kritis, berpikir lebih apa lama, lebih hot lagi. Ya itu intinya. Iya, lebih keras lagi saya berpikirnya. Jadi akhirnya saya tenang dengan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, Pak. Nah, sekarang ini boleh saya tanyakan Pak, kira-kira nih kapan nih Pak Bapak bakal terapkan strategi Bapak nih? Ya, karena malam ini adalah malam pertama, pas bertepatan dengan saya mendapatkan instruksi dari kepala sekolah, kayaknya kesiapan saya sudah mencapai hampir 90%. 90%. Ya. Jadi saya harus melaksanakannya besok pagi di sekolah itu mungkin sudah saya gas betul-betul, Pak. Betul. Wah, sudah betul Pak. Ya, Nah, berarti dalam waktu dekat nih, eh, bolehlah eh, Bapak ceritakan lagi kepada saya ya, tentang betul. Boleh, Pak. hasil yang Bapak dapatkan. Kira-kira kapan tuh Pak Bapak mau berbagi lagi kepada saya? 1 minggu dari hari ini, Pak. Mungkin berarti di hari Senin nanti akan saya sampaikan karena kan kegiatannya hari Senin nanti. Mudah-mudahan kalau misalkan udah mulai itu Oh, artinya udah berjalan lancar ya, Pak ya. Begitu. nah, Oke. mudah-mudahan amin. Berarti Amin. nanti 1 minggu ke depan kita bertemu lagi. Dan saya penasaran nih Pak, apa hasil yang bisa saya lihat dari coaching hari ini. Mudah-mudahan tujuan dan harapan Bapak terkait pertandingan bola voli ini bisa sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan dan sesuai dengan ekspektasi Bapak. Nah, Siap, Pak. luar Siap, Pak. biasa sekali Kak pembicaraan kita pada malam hari ini. Kira-kira ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Kayaknya udah cukup, Pak. Saya udah mulai tak sabar untuk melaksanakan apa strategi saya untuk mencoret-coret lah. Ya, Ya. Terima kasih banyak, Pak. Untuk malam ini saya memang betul-betul terbantu sekali ya atas pembicaraan kita ini. Tanpa sadar saya memang bisa mengeluarkan diri saya sendiri ternyata dari keterpurukan. Ya. Terima kasih, Pak. ya, ya. Baik, baik, baik. Ya, Hmm. sama-sama. Sampai jumpa lagi Pak ya, 1 minggu lagi. Siap. Semoga kita Hmm. dalam keadaan. Siap, siap, Pak. Baik, baik sekali dialog tadi, Bapak Ibu. Saya untuk yang pertanyaan pasca supervisi yang terakhir, satu pertanyaan saya ingin tanyakan kepada Coach Pak Zulfitrian. Berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Eh, Berdasarkan hasil coaching yang tadi telah saya laksanakan, saya ingin meningkatkan lagi kompetensi mendengar aktif. Artinya di sini saya bisa mendengarkan cerita ataupun jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh coach kepada saya, sehingga dari sana saya bisa uh, memberikan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang coach sampaikan atau coach jawab. Seperti itu. Ya, terima kasih. Satu lagi lupa saya untuk ini pertanyaan untuk si Koci nih, untuk Pak Hmm. Beri. Apa yang Bapak rasakan pada saat kegiatan coaching tadi? Ya, baik. Terima kasih, Ibu Lucy. Jadi yang saya rasakan saat di coaching tadi itu memang betul-betul membuka wawasan saya. Ketika saya ditanya, seperti saya mendapatkan power lebih banyak, sehingga permasalahan yang ada dalam pikiran saya, yang tadinya saya pesimis, akhirnya saya optimis, udah mulai untuk melaksanakan kegiatan itu dengan secepatnya, begitu. Hmm.
Sungguh baik ya Pak Heri. Jadi dari observasi yang saya lihat, saya perhatikan, saya amati selama kegiatan coaching berlangsung, sudah mengikuti alur Tirta. Ya, sudah nampak sekali tujuan utama dari kegiatan tersebut. Identifikasi masalahnya sudah terlihat. Rencana aksi yang dibuat oleh Pak Beri juga sungguh luar biasa, serta tanggung jawabnya sebagai koordinator yang telah ditunjuk. Jadi, alhamdulillah dari kegiatan tadi kita sudah menemukan titik terangnya dan sudah mendapatkan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi Pak Beri. Alhamdulillah kegiatan kita untuk kasus ini selesai, kasus ditutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching yang dimana antara coach itu dipegang oleh Ibu Sapriati dan Pak Zul berperan sebagai coachee dan saya sebagai pengamat. Dan baik, di sini akan saya tanyakan terlebih dahulu untuk sebelum memulai, maka yang akan saya tanyakan tentang pra-supervisi, yaitu menanyakan kepada coach. Dalam hal ini tentunya pertanyaan akan ditujukan kepada Bu Sapriati. Menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Kira-kira gimana Ibu Sapriati, bisa dijawab? Ya, berarti di sini ini terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Mungkin yang akan dikembangkan di sini adalah mendengarkan dengan aktif aja Pak. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Artinya yang ingin saya nilai begitu. Di sini kan yang ingin dinilai itu adalah pengembangan kompetensinya itu adalah mendengarkan dengan aktif yang mana kemampuan untuk fokus kepada apa yang diucapkan oleh lawan bicara dan memahami makna dibalik daripada ucapan dia itu gitu Pak. Jadi di sini adalah mendengarkan dengan aktif. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan kedua. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir ya Ibu. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai. Kira-kira apa, Bu? Ya, ingin saya capai indikatornya adalah percakapan ini atau coaching ini berhasil dengan baik, yang mana nanti mendengarkan dengan aktif itu memang betul-betul bisa diterapkan dan di sini nanti supaya apa yang diinginkan nanti akan tercapai dengan baik, gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu, jawabannya sudah kita rekam berdasarkan kegiatan ini. Selanjutnya kita akan mulai saja teknik coaching atau pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini Ibu sebagai coachee dan Pak Zulfitrian sebagai coachee-nya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada hal yang ingin saya sampaikan kepada beliau, artinya saya ingin bertukar pikiran kepada beliau berkaitan tentang permasalahan saya. Kira-kira
Bu Yat ada waktu untuk mendengarkan kisah saya, Bu? Oh, boleh Pak. Ini kebetulan nih lagi kosong, tidak ada kegiatan. Mungkin saya bisa mendengarkan. Ada lah, Pak waktu kosongnya. Nah, dan kita boleh untuk berbicara. Kira-kira Pak, tujuan dari pembicaraan kita ini apa Pak Yan? Kira-kira ya? Ada permasalahan sedikit berkaitan tentang siswa itu dia tidak mau terbuka terhadap saya. Artinya adalah ketika ada masalah terhadap siswa itu sendiri dan ketika saya menanyakan, siswa itu akan bercerita kepada saya. Nah, inilah masalah yang saya hadapi saat ini ketika saya menjadi kesiswaan seperti itu. Iya Pak ya. Jadi dari pembicaraan ini apa kesempatan yang bisa Bapak ambil dari ini Pak? Dari pembicaraan ini apa kesempatan yang bisa Bapak ambil untuk melakukan coaching ini? Apa kesempatan kira-kira yang bisa Bapak ambil di situ? Makanya mungkin saya jadi tahu gitu, artinya saya memahami bagaimana saya bisa melakukan pendekatan kepada siswa sehingga siswa itu bisa secara sadar, secara eh, dia mau gitu bercerita tentang permasalahan dia sehingga proses PDM ataupun pembelajaran yang dia lakukan tidak terhambat akibat masalah-masalah yang dia hadapi. Oh ya Pak ya. Jadi dari 1 sampai 10, tahap mana pencapaian yang bisa Bapak capai untuk melakukan kegiatan ini Pak? Capaian saya itu pastinya skala 1 sampai 10. Saat ini saya menghadapi fase sekali, namun saya berharap akan meningkat. Untuk mencapai tujuan itu kekuatan yang Bapak miliki itu kira-kira di mana Pak? Kekuatan yang saya miliki ini adalah saya itu bisa sih menjadi teman bagi mereka, namun saya kurang tahu akhir ini kenapa mereka enggan bercerita. Padahal sebenarnya mereka sudah ingin saat dengan saya. Nah, ada beberapa masalah yang mereka hadapi itu bisa saya selesaikan dan saya itu katanya bisa menjadi pengaruh lagi mereka itu saat ini masalahnya eh, mereka itu masih enggan berbicara dengan saya. Ya, berarti untuk melakukan itu pasti Bapak punya strategi-strategi tertentu ya Pak ya. Jadi strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk hal tersebut? Lebih adanya kehadiran saya mungkin saat ini dengan kesibukan saya itu contohnya mereka itu menjadi ada yang hilang gitu. Jadi saya ini karena kesibukannya di luar begitu banyak membuat saya itu ada jarak antara saya. Nah, strategi saya mungkin saya akan meningkatkan jaraknya sehingga mereka itu bisa seperti dulu lagi kita enjoy dengan baik hadapi seperti itu. Ya.
dalam menerapkan strategi itu ada nggak hambatan-hambatan yang berkemungkinan akan Bapak hadapi gitu? Ada biasanya ya ketika saya sudah mulai mendekatkan Berarti di sini nanti dari rencana itu Bapak ingin mencapai sebuah tujuan yang ingin Bapak capai. Yang jadi menjadi prioritas Bapak di dalam tujuan ini apa, Pak? sesuatu bisa bersama saya, bisa kita kepada saya dengan teman mereka, sahabat mereka. Iya ya Pak ya. Jadi waktu yang Bapak gunakan untuk melakukan hal ini berapa lamanya Pak? Kalau menurut saya sekitar lebih kurang 2 minggu lagi, sekitar 2 minggu lah. Untuk mengukur dari keberhasilan daripada yang Bapak lakukan terhadap siswa tersebut, dari mana Bapak bisa melihatnya kalau itu bisa terlaksana atau tidak terlaksananya gitu? Ya, siswa itu bisa dia bisa bersama saya lagi, kemudian dia mau menerima saya karena kebetulan selama ini lebih kurang sebulan lebih saya melakukan tugas kepada mereka, mereka bisa bersama lagi lah dengan saya bercerita, kemudian ada teman sama-sama di sekolah sambil belajar gitu kan, diskusi belajar kelompok, tugas mereka, masalah mereka. Iya, berarti nanti komitmen Bapak terhadap rancangan aksi yang Bapak lakukan itu apa Pak Zul? Saya akan berusaha terus-menerus melakukan upaya pendekatan mereka sehingga mereka bisa menerima saya kembali, terus mudah-mudahan komitmen saya terus konsisten sampai dengan mereka itu bisa sampai ke tahap kelulusan. Dan sampai kelulusan gimana saja akan sebutkan dalam masa kapan saja mereka bisa dekat dengan saya seperti itu. Ada tak orang yang akan membantu Bapak dalam mencapai komitmen itu nanti? Pastinya saya membutuhkan orang tidak hanya dengan saya, kita tidak ya, kalau sekolah tidak bisa mendukung saya. Berarti tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini ada tak Pak ya? Saya akan berjumpa lagi dengan Ibu. Hasil yang saya lakukan
dan perubahan atau tidaknya nanti saya akan itu akan menjadi Semangat ya Pak ya, semoga nanti hal yang Bapak inginkan itu tercapai dengan baik dan maksimal. Iya, bisa dilihat bahwa ternyata memang ada beberapa kekuatan diri saya itu misalnya mungkin saya belum pede ya secara itu artinya saya punya kompetensi itu namun karena kesibukan saya tadi sehingga saya menyampaikan terima kasih banyak Bu saya telah menjumpai Ibu hari ini sangat biasa sekali untuk kita Allah nanti mudah-mudahan kita akan jumpa lagi saya akan berikan Ibu untuk khusus lainnya terima kasih Bu atas waktu yang diberikan dan telah kita saya selalu ya Bu. ya, terima kasih Pak Yan. Ya, mudah-mudahan amin. Terima kasih atas doanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Sapriyati yang telah melaksanakan kegiatan coaching dan Pak Zulfitrian sebagai coachingnya. Nah, di sini saya akan menanyakan untuk kegiatan pra-observasi kepada Bu Sapriyati. Di sini pertanyaan pertama ada 2 yang akan ditanya, yaitu yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Kami ulangi Bu Sapriyati, apa yang sudah dilakukan pada saat Ya, melakukan Pak. coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Silakan dijawab, Bu. Hmm. Ya Pak, jadi dari proses coaching yang dilakukan tadi, jadi di sini kami sudah saling mendengarkan dengan aktif apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita, sehingga komunikasi ini bisa dilakukan dengan maksimal. Hmm. Baik, itu pertanyaan kedua Ya Pak. sekarang tentang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi berdasarkan kepada coaching yang telah dilakukan tadi, Pak, jadi mungkin saya ingin mengembangkan lagi kompetensinya yaitu adalah kompetensi yang selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan yang lebih berbobot gitu Pak, supaya nanti pembicaraan ini bisa lebih maksimal lagi gitu. Jadi untuk masa yang akan datang mungkin dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, terima kasih Ibu untuk 2 pertanyaannya. Terakhir, saya sebagai pengamat akan menyampaikan catatan hasil observasi saya berdasarkan data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan saja. Berdasarkan hasil percakapan sebelumnya ya Bu. Nah, jadi berdasarkan supervisi yang telah saya nilai dari kegiatan ini, saya secara garis besar sudah melihat kegiatan yang Ibu sampaikan itu menggunakan alur tirta, di mana alur tirta tersebut ada yang namanya tujuan pertama, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Itu. Dan semua itu setelah Ibu laksanakan dalam percakapan coaching tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan coaching pertama ini.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.